Halo Bapak atau Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Anda pasti udah dengar kan soal panduan pembelajaran dan asesmen 2025 yang baru? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini artinya apa ya buat saya di kelas? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas panduan ini. Bukan sebagai dokumen yang rumit, tapi sebagai alat bantu praktis yang justru bisa bikin ngajar jadi lebih seru. Kita semua tahu betapa luar biasanya pekerjaan seorang pendidik. Jadi, anggap aja sesi ini kayak kita lagi ngobrol santai di ruang guru ya. Kita mau lihat bareng-bareng sebuah alat baru yang tujuannya bukan nambahin beban, tapi justru memperkaya cara kita mengajar. Yuk, kita mulai. Oke, ini dia agenda kita. Simple aja. Pertama, kita bahas dulu kenapa panduan ini penting. Terus, kita kenalan sama ide besarnya, kita bongkar 4 komponen utamanya, lihat gimana peran asesmen berubah, dan yang paling penting, kita akan lihat di mana ruang kreativitas Anda. Singkat, padat, langsung ke intinya. Oke, bagian pertama. Mungkin di benak Bapak Ibu Guru ada yang mikir, duh, panduan baru lagi? Wajar banget. Tapi coba deh, lihat ini dari sisi lain. Panduan ini sebenarnya adalah jawaban dari tantangan-tantangan nyata yang kita hadapi di kelas setiap hari. Kutipan ini tuh langsung dari kata pengantarnya. Dan ini dia intinya. Zaman kan terus berubah ya. Artinya, cara kita ngajar juga perlu adaptasi. Fokusnya sekarang ditarik kembali ke akarnya, murid. Murid harus jadi pusat dari semua proses belajar, biar belajarnya itu benar-benar nyantol dan mendalam. Jadi intinya gini, jangan lihat ini sebagai tumpukan kerjaan administrasi baru ya. Anggaplah panduan ini sebagai kompas, sebuah kerangka yang bantu kita merancang pengalaman belajar yang relevan, yang nyambung sama dunia anak-anak sekarang, dan yang paling penting, membekas di ingatan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke jantung dari panduan ini. Kalau ada satu istilah yang perlu banget kita pahami, inilah dia. Pembelajaran mendalam. Kata-kata ini ada di mana-mana di dalam dokumennya. Tapi, apa sih artinya dalam praktek di kelas? Definisinya sebetulnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ada 3 kata kunci yang wajib kita pegang. Pertama, berkesadaran. Artinya, murid itu sadar mereka ngerti kenapa mereka belajar materi ini. Kedua, bermakna. Pelajarannya nyambung sama kehidupan mereka. Dan ketiga, menggembirakan. Karena belajar itu kan harusnya seru ya kan? Nah, kalau digambarkan, kira-kira kayak gini nih kerangkanya. Keren ya? Di tengah-tengahnya tentu aja ada pembelajaran mendalam. Konsep ini lalu ditopang oleh beberapa komponen penting di sekelilingnya. Penasaran? Yuk kita bedah satu persatu lapisannya. Jadi, kerangka tadi itu ditopang sama 4 komponen utama yang saling nyambung satu sama lain. Kalau kita paham keempatnya, semuanya bakal jadi jauh lebih jelas. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu tujuan akhir dari semua ini. Komponen pertama itu soal profil lulusan. Jadi, kemana sih semua pembelajaran ini akan bermuara? Jawabannya, ke 8 dimensi ini. Inilah cara panduan ini mendefinisikan kata sukses. Bukan lagi cuma soal nilai bagus di rapor, tapi tentang membentuk manusia seutuhnya yang siap menghadapi dunia. Nah, ini bagian yang paling praktis. Gimana caranya ide-ide besar tadi jadi aksi nyata di kelas? Lewat 3 prinsip ini. Lihat deh contohnya. Untuk bikin pembelajaran jadi berkesadaran, kita bisa kasih pertanyaan pemantik. Biar bermakna, kaitkan aja sama isu di sekitar murid. Ini bukan lagi teori, ini contoh konkret yang bisa langsung kita coba besok di kelas. Komponen ketiga ini ngomongin soal perjalanannya si murid. Belajar itu bukan lagi cuma transfer informasi dari guru ke murid. Siklusnya sekarang jelas. Pertama, mereka memahami konsepnya. Terus mereka coba mengaplikasikan ilmunya di dunia nyata. Dan yang paling penting, mereka merefleksikan apa yang udah mereka pelajari. Nah, ini baru siklus belajar yang komplit. Dan yang terakhir, komponen keempat, ini adalah ekosistem pendukungnya. Semua yang ada di sekitar murid. Ini mencakup praktik pedagogis kita, cara kita ngajar,
lalu ada kemitraan dengan orang tua dan komunitas, ada lingkungan kelas yang kita ciptakan, sampai ke pemanfaatan teknologi. Keempatnya ini adalah pilar yang menopang semuanya. Oke, sekarang kita ngobrolin soal asesmen. Kalau ada satu hal yang perubahannya cukup drastis di panduan ini, kayaknya sih bagian ini ya, peran asesmen dalam kerangka baru ini tuh digeser secara fundamental. Ini pertanyaan kuncinya. Kalau selama ini kita mungkin ngerasa asesmen itu kayak momen penghakiman di akhir, siap-siap deh, karena sekarang kita akan melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali baru dan lebih memperdayakan. Nah, ini dia rangkumannya. Kita bergeser dari assessment of learning atau penilaian di akhir buat ngukur hasil menuju ke assessment for learning, penilaian selama proses belajar untuk memperbaiki pembelajarannya. Jadi, assessment bukan lagi garis finish, tapi ibaratnya jadi pit stop untuk evaluasi dan perbaikan. Dan kutipan ini negesin banget poin tadi. Pembelajaran dan assessment itu sekarang jadi satu siklus yang nggak bisa dipisahin. Artinya apa? Hasil asesmen hari ini bukan cuma jadi angka, tapi jadi informasi super berharga buat kita merancang pembelajaran yang lebih baik lagi untuk besok. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan mungkin ini bagian yang paling melegakan. Setelah dengar semua kerangka dan komponen tadi, mungkin Anda bertanya, terus di mana dong ruang buat kreativitas saya sebagai guru? Jawabannya, di mana-mana. Ini pesan utamanya, dan tolong dicatat baik-baik. Anggap panduan ini kayak buku resep dari koki terkenal. Isinya inspirasi, bukan instruksi yang kaku. Karena pada akhirnya, Andalah chef di dapur kelas Anda. Anda yang paling tahu bumbu apa yang pas untuk murid-murid Anda. Bahkan panduan ini secara terang-terangan ngasih kita izin untuk berinovasi. Perhatiin deh kata-katanya, hanya sebagai inspirasi. Ini bukan kebetulan loh, ini adalah undangan terbuka buat kita semua untuk berkreasi, mencoba hal baru, dan menemukan cara yang lebih pas untuk kelas kita masing-masing. Dan lihat deh hasilnya, kalau guru dan murid dikasih kebebasan untuk bersinar. Energi di foto-foto ini luar biasa kan? Ada pameran karya, ada proyek bareng-bareng. Inilah buah dari pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan tentu saja menggembirakan. Jadi kita tutup sesi singkat ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dengan kerangka kerja yang mendukung dan kebebasan untuk berkreasi, ide seru apa? Proyek keren apa? Atau mungkin metode unik apa yang akan Anda coba pertama kali di kelas Anda? Inovasi itu dimulai dari Anda sekarang juga.